Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Tuhan kami, sepanjang hari Yesus memimpin, apapun yang kami lakukan, kami percaya semuanya ini adalah karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu ya Bapa, supaya hidup kami terus dikuatkan, diperbaharui terus pikiran kami, hati kami untuk dapat melakukan apa yang terbaik yang Tuhan inginkan terjadi dalam persekutuan kami, di dalam pelayanan kami dan kehidupan kami bersama sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini dengan rasa syukur kepadamu ya Tuhan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Baiklah, kembali kita saudara-saudaraku akan menyelesaikan Galatia pasal 6. Saudaraku, kita sudah mendekati ya di penghujung dari pasal yang terakhir, Galatia pasal 6 ini. Saudaraku, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang bekerja melalui kebersamaan kita dan dukungan kita dalam pelayanan ini. Saudaraku, terima kasih. Ya, saudaraku, kita akan membaca Galatia pasal 6 pagi hari ini. Kita akan masuk ke ayatnya yang ke-10. Ya, saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita lihat Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Ya, saudara. Galatia pasal 6, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Baik. Saya akan membaca untuk kita semua. Ya, kita bisa melihat Alkitab kita masing-masing saudara-saudara. Galatia pasal 6 ayat 10 dan 11. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah banyak berbicara tentang hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai. Ya, sebagai sebuah prinsip kehidupan yang ternyata masih berlaku di dalam kehidupan kita, ya, sebagai tubuh Kristus, ya, saudara-saudara. Dan kita juga sudah melihat bagaimana hasil-hasil kerja-kerja daripada Roh Kudus, saudara-saudara, untuk membawa manfaat, nilai-nilai hidup yang kekal bagi kita semuanya. Amin. Bukan karena kita yang mengusahakannya, tetapi karena Roh Kuduslah yang bekerja melakukannya melalui iman kita, melalui kemauan kita, melalui kerelaan kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu sungguh sangat unik dan secara istimewa. Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sangat berbeda dari semua usaha perjuangan manusia di dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kita tidak semata-mata hanya mengandalkan pikiran kita, tidak semata-mata hanya mengandalkan usaha perbuatan kita, karena hal itu tidak akan
mencapai klimaks atau puncak daripada ya apa yang sempurna di hadapan Tuhan, tetapi melalui iman kita kepada ya pekerjaan Kristus yang sudah selesai, saudaraku, maka setiap hal yang kita lakukan akan disesuaikan, diadaptasikan ya dengan ya kebenaran Kristus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku sangat menarik, luar biasa itu. Jadi, saudara, yang kedua adalah bahwa sudah dikatakan bahwa setiap perbuatan dosa itu akan selalu membawa kesulitan bagi manusia. Ya, setiap kejahatan, setiap hal yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah itu akan selalu menyulitkan kehidupan manusia. Ya, bahwa perbuatan daging itu akan selalu merugikan ya dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maka kita tidak mau rugi sedikit pun ya dalam kehidupan kita ini. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, saudaraku, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita rindu agar kita selalu menuai banyak berkat Tuhan. Amin. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya barang siapa menabur di dalam roh dan kebenaran, maka ya kita semua akan menuai ya berkat-berkat yang kekal, berkat-berkat surgawi yang sudah dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat surgawi, Bapak Ibu Saudaraku, ya adalah segala sesuatu yang kita perbuat, ya perbuat dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah yang besar, dan Kristus adalah Tuhan yang kita layani, dan kita semua adalah hamba-hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus mengaktifkan terus ya Bapak Ibu Saudaraku ya sinyal ya jaringan-jaringan dari kehidupan kita untuk menyambut ya segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita sendiri, mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan cara Tuhan, percayalah, saudaraku, siapa yang menabur banyak, pasti menuai banyak juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita ya selalu diberikan pengharapan yang besar, saudara-saudara. Kita selalu dilatih untuk optimis, untuk selalu yakin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan, yang kita taburkan, bahkan ya Tuhan sendiri yang melipat gandakannya. Amin. Supaya kita ya menuai banyak di luar daripada kemampuan kita, ya melakukannya Tuhan yang memampukan kita, supaya pada akhirnya sukacita dan damai sejahtera bisa kita rasakan semua. Ya saudara-saudara seiman, saling bertolong-tolonganlah. Kamu menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada satu hal yang prioritas di sini, di ayat 10 tadi dikatakan, Galatia pasal 6, menjadi perhatian kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya saudara-saudaraku, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Nah, saudaraku, kesempatan ini adalah disebutkan sebagai opportunity, ya. Opportunity adalah sebuah peluang. Amin. Jadi kita harus mencari peluang bagaimana kita untuk melakukan kebaikan. Kita bukan pasif saja, kita bukan berdiam diri saja, saudara-saudaraku, ya, tetapi kita lebih kepada aktif, ya, proaktif untuk menggunakan kesempatan atau untuk mencari kesempatan untuk kita bisa saling menolong, saling mendoakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saling melayani, ya, berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Kawan-kawan seiman dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang banyak saudara seiman, ya, tetapi belum tentu mereka menjadi kawan-kawan, ya, sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak teman, tapi belum tentu semua menjadi sahabat. Nah, saudaraku, di dalam persahabatan kita sebagai saudara seiman, tentunya saudara kita mempunyai banyak kesempatan untuk saling membantu, saling menolong, saudara-saudaraku, supaya kita menyuburkan, ya, kita mengelola, saudara-saudara, berbagai kesempatan untuk kita bisa saling mendukung, supaya apa? Supaya tidak ada yang lemah, ya, supaya tidak ada yang mundur, supaya tidak ada saudara-saudaraku yang patah semangat, ya, bahkan supaya tidak ada yang putus asa, tetapi kita semua tetap saling menyemangati, ya, tidak ada saling menjatuhkan, tetapi kita saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Untuk menyuburkan, Bapak Ibu Saudara, untuk mengelola supaya Tuhan membuka kesempatan bagi kita semuanya untuk berbuat baik, ya, melakukan kebaikan, kasih Kristus di antara kita sebagai kawan-kawan seiman, sahabat-sahabat iman, Bapak Ibu Saudara. Karena saudaraku, ini adalah merupakan suatu ladang yang istimewa di mana kita sama-sama bekerja. Amin. Sama-sama kita menabur, saudaraku, menaburkan kebaikan, menaburkan firman Tuhan, ya, saudara-saudaraku, ya, supaya kita semua sama-sama akan panen rohani, menuai, ya, saudaraku, berkat-berkat surgawi yang Tuhan telah karuniakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah selagi masih ada kesempatan dikatakan, ya, jadi ini adalah merupakan sesuatu kenyataan, Bapak Ibu Saudara, di mana ada satu kekuatan di antara kita sesama orang percaya. Ada talenta, ada karunia, amin, yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk kita terapkan itu, ya, untuk kita perlakukan itu, untuk membangun saudara seiman sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar terus untuk meningkatkan, ya, kemampuan kita untuk bisa berbuat baik kepada saudara seiman, supaya saudara-saudara kita saling membangun di dalam tubuh Kristus sampai kita, ya, tingkat kedewasaan penuh, ya, saudaraku, tingkat pertumbuhan dan kedewasaan penuh, ya, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Saudaraku, kita bergandengan tangan, ya, kita saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Saudaraku, saling mendoakan, kita mendengarkan saudara-saudara kita mendoakan kita masing-masing. Itu sangat luar biasa dengan hati yang tulus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan kesungguhan kita semua
bisa memberikan teladan, ya, semangat bagi saudara kita yang lemah. Kita semangati, kita ajak lagi, bangkit lagi, ya saudaraku, supaya kita semua dalam perlombaan iman ini. Amin. Kemarin kita sudah mendengarkan bersama bahwa ini adalah sebuah perlombaan iman, saudara-saudaraku. Dan di dalam perlombaan ini, saudaraku, ya Tuhan yang memampukan kita, ya Tuhan yang memberikan, menyuplai, ya vitamin-vitamin rohani, nutrisi-nutrisi rohani, supaya otot-otot kerohanian kita menjadi kuat, ya saudara-saudaraku, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di dalam kehidupan ini, dengan selalu, ya saudaraku, dengan rendah hati kita terus menyatakan pengakuan kita bahwa yang kita lakukan ini semuanya adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saudaraku, ya dalam hal semuanya ini memerlukan satu gagasan yang baru. Kita tidak bisa memakai konsep dunia, Bapak Ibu Saudara, dalam hal bagaimana kita berbuat baik kepada saudara seiman, ya kawan-kawan seiman, ya saudaraku. Karena konsep dunia adalah kalau engkau baik sama saya, maka saya akan baik kepadamu. Dan kalau aku berbuat baik kepadamu, maka engkau harus membalasnya kembali kepadaku. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan gagasan yang diharapkan di dalam motivasi kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Tetapi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan kita adalah karena kita mengerti kita sedang menabur dan tiada lelah, ya di dalam bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Karena kita tahu, ya bahwa ya kita menanam, ya karena kita pasti menuai, dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukannya. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ya bukan pekerjaan manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa setengah hati melakukannya, tetapi harus dengan serius, tambah serius dan tambah sungguh-sungguh lagi, saudara, melakukannya, menaburkan kebaikan, ya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus membuka pintu-pintu hati manusia, pintu hati semua orang untuk datang kepada kebenarannya, supaya ya semua orang ya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi kita juga diberikan konsep gagasan yang baru di dalam Kristus Yesus dengan kasih yang sempurna, ketika kita pun harus menyelesaikan berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita, ya termasuk kita ya diantara saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat kita seiman, saudara-saudara kita mempunyai, ya memiliki dorongan yang kuat karena ya kita berbuat baik terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudara, ya kita sangat bersyukur bahwa kita masih diberikan ya panjang umur, ya kesehatan yang baik, ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apa yang menjadi misi kita, visi dan misi Tuhan, ya di dalam persekutuan kita bisa kita jaga dengan baik, yaitu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan secara kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, masing-masing ya adalah merupakan tanggung jawab kita ya bersama, saudara-saudara. Supaya apa, saudaraku? Ya agar sekali lagi rasa syukur dan
rasa cukup yang daripada Tuhan itu menjadi prinsip yang kuat di dalam setiap kehidupan kita, ya. Sebagaimana yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, yang menyuplai ya kekuatan kepadaku, ya, yang memampukan kita, membangkitkan semangat kita, Bapak Ibu Saudara, senantiasa ya di saat kita pun mengalami keadaan yang lemah, tapi kita tidak boleh berlama-lama ya fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita harus segera ya bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku, ya, sangat luar biasa kalau kita lihat, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Saudaraku, 2 Korintus pasal 5, ya, kita akan membaca ya bagaimana di sini kita disebutkan adalah duta Kristus, ya. Kita adalah merupakan orang-orang yang mewakili ya wajah Kristus di dunia ini, saudara-saudaraku. Kitalah yang diberikan kesempatan untuk memancarkan melalui kehidupan kita, memancarkan sinar kemuliaan Kristus Yesus, wajah kemuliaan Kristus Yesus yang sorgawi. Amin. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus di bumi ini, saudaraku, Yesus pernah mengajak muridnya naik ke atas gunung dan mengalami transfigurasi di atas bukit, saudaraku. Dan di sana murid-muridnya Petrus, ya, Yohanes, Yakobus melihat ya cahaya yang terang sekali terpancar dari wajah Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan sampai Petrus mengatakan bahwa dia akan membangun kemah ya untuk Yesus Kristus, karena Petrus begitu terpesona, ya, Petrus begitu terkagum-kagum ingin menyaksikan terus terang kemuliaan cahaya yang terpancar dari wajah Kristus yang dipermuliakan pada saat itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hanya merupakan satu peristiwa kecil, dalam arti sebagai satu tanda yang mendahului, ya, Bapak Ibu Saudara, tanda yang mendahului untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa sungguh kalau Tuhan Yesus sudah dipermuliakan di hari yang akan datang, pada saat kedatangannya nanti, saudaraku, para muridnya semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya, khususnya orang-orang Israel, mereka akan begitu kagum, ya, mereka akan tersungkur di hadapan Kristus oleh karena kemuliaan yang tersedia bagi mereka ketika masa yang akan datang di hari penciptaan kembali, dikatakan di mana Tuhan akan memulihkan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan yang benar-benar sempurna, ya, taat kepada Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu ketika ya Tuhan Yesus ada di bumi ini. Nah, sekarang saudaraku, ya, kita sebagai orang-orang percaya tubuh Kristus, saudara, dikatakan bahwa melalui wajah, ya, melalui kehidupan kita, saudaraku, wajah kemuliaan Kristus Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, ya, itu dipancarkan melalui kehidupan kita. Ya, tentu saja saudara-saudaraku, ini adalah yang dimaksud kehidupan yang baru. Amin. Ya, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus yang kita peroleh melalui pekerjaan
Roh Kudus. Amin. Ya, ini saudaraku memberikan gambaran, menyatakan gambaran wajah kemuliaan Kristus, saudara-saudaraku, dengan gagasan-gagasan yang baru, yang nyata dari kebenaran firman-Nya. Kita bisa menyaksikan itu kepada semua orang, ya, untuk memperlihatkan betapa ya Tuhan sekarang bekerja sedemikian rupa melalui kebenaran-kebenarannya yang kita sampaikan, yang kita nyatakan kepada semua orang sebagai jalan kehidupan yang baru, yang berkenan kepada Allah dan yang dihargai, ya, dan yang sifatnya bernilai kekal, bukan bernilai sementara, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat ya di dalam 2 Korintus pasal 5 ini kembali kita lanjutkan dari Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 dari ayatnya ya yang ke-16 ya. Kita lihat saudara, dikatakan di situ, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita menilai kehidupan manusia yang sempurna ya secara daging, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita menilai dan kita mengevaluasi dan kita memahami hal itu dari penampilan Yesus Kristus ketika Dia sebagai firman yang menjadi daging dulu, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Yesus hidup di dalam daging sebagai manusia yang datang, saudaraku, ya, yang mengosongkan dirinya meskipun Dia adalah Allah pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi, tapi Dia mengosongkan dirinya dan yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, dan di dalam ketaatannya ya melakukan segala kehendak Bapa di surga, ya menuruti seluruh tuntutan perintah-perintah hukum Taurat. Ya, Yesus Kristus menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia, dan tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya di dalam ketika Dia hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang dikatakan tidak lagi menilainya dengan cara demikian, karena Yesus Kristus tidak hidup lagi secara daging, tapi Dia sudah mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan telah naik ke surga. Saudaraku, dipermuliakan menjadi Tuhan dan Roh yang menghidupkan. Amin. Nah, jadi karena itu di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, amin, bukan di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar Kristus itu tetap menjadi daging yang dikuasai oleh dosa dan yang terancam oleh kutuk dosa dan kutuk maut, Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Ya, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Manusia baru ini, ciptaan baru inilah, saudaraku, yang dapat memancarkan wajah kemuliaan, sinar kemuliaan wajah Kristus, saudaraku, melalui siapa, Bapak Ibu Saudara? Bukan melalui semua manusia, kelompok manusia di dunia ini, saudara-saudara, tidak. Melalui tubuhnya, tubuh Kristus, amin. Orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dipersekutukan kekal dengan Kristus Yesus, yang disebutkan tadi di Galatia pasal 6 ayat 10 itu. Ya, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi, ada kata tetapi, ya, terutama kepada kawan-kawan seiman, sahabat-sahabat di dalam Kristus Yesus, yang sehati sepikir,
yang sepenanggungan seperasaan, saudaraku, yang sama-sama rela menderita oleh karena kebenaran Kristus, sama-sama berjuang di dalam pekerjaan Tuhan satu dengan yang lain, bahu-membahu kita Bapak Ibu Saudaraku, melakukan kehendak Tuhan, memperkenalkan kepada semua orang, menyaksikan kepada semua orang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib sebagai dasar daripada manusia untuk memperoleh jalan kehidupan yang baru, untuk mengenal kasih karunia Allah dengan sempurna. Amin. Nah, karena itu saudaraku, pola-pola daripada kehidupan yang baru ini, ciptaan baru ini, berbeda dengan jalan pikiran kehidupan manusia secara duniawi. Sangat jauh berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Hal-hal yang diinginkan oleh manusia baru ini, ciptaan baru ini adalah yang bersesuaian dengan karakter Kristus, pikiran Kristus. Amin. Supaya kamu dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi supaya kamu mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka manusia baru, ciptaan baru ini, salah satu tugas yang harus menonjol. Amin. Salah satu misi yang sangat menonjol yang harus dijalankan Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan Tuhan ini. Kita lihat saudaraku di ayatnya yang ke 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Rasul Paulus katakan kepada kami, sekarang kita mengatakan kepada kita. Amin. Saudaraku, yaitu pelayanan pendamaian, bukan pelayanan kekacauan, dan bukan pelayanan ketakutan, dan pelayanan kekhawatiran, dan bukan pelayanan yang menimbulkan prasangka, dan bukan judgmental, yang suka menghakimi, saudaraku, tetapi pelayanan yang memberitakan pembebasan, saudaraku, menyatakan pembebasan. Di dalam Kristus Yesus kita telah dimerdekakan dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga sekarang kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk bukan hidup dalam dosa, tetapi untuk melayani saudara-saudara kita di dalam kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayat 19, 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu hal yang sangat tidak dimengerti oleh manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bahwa Allah telah menyatakan pendamaian kepada setiap orang dengan tidak memperhitungkan lagi akan dosa-dosa manusia. Kenapa bisa tidak diperhitungkan dosa-dosa manusia? Bukanlah dosa itu harus dihakimi, Bapak Ibu Saudara, harus dituntut dengan hukuman. Saudaraku, Yesus Kristus telah menanggung segala hukuman terhadap dosa. Amin. Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya dicurahkan dan nyawanya dikorbankan, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi penanggung hukuman atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa semua umat manusia. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini Allah mendamaikan dunia dengan dirinya karena oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang tidak diketahui oleh manusia di dunia ini, sehingga mereka masih tetap di dalam belenggu dosa. Mereka
masih merasa bahwa diri mereka adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan itulah saudaraku, maka pekerjaan daging tidak heran lagi, ya Paulus katakan di dalam Galatia pasal 5 itu bahwa pekerjaan daging telah nyata, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, ya kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, bukan pekerjaan daging yang nyata dalam kehidupan kita, tapi pekerjaan Kristus, ya pekerjaan buah roh, ya 9 buah roh. Itulah yang Allah ingin nyatakan melalui kehidupan kita. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai duta-duta Kristus, di ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ambassadors, ya duta-duta Kristus, dikatakan seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara adalah ya duta-duta Kristus yang harus membela, menyatakan, saudara-saudaraku, apa yang Allah kehendaki, apa yang Kristus kehendaki. Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, melalui kehidupan kita lah, ya saudaraku, dipancarkan apa yang Allah kehendaki. Saat ini adalah 2 hal yang paling utama, dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah misi yang terbesar dari duta-duta Kristus. Saudara dan saya harus terus fokus dan kita semua bergandengan tangan, bekerja sama untuk menjalankan misi yang sangat penting, yang sangat mulia ini. Amin. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentu saja saudara, kita teruskan dulu ayat 21, dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya apa? Supaya dalam dia, dalam Yesus Kristus dibenarkan, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Inilah saudaraku misi besar kita, ya sebagai ya kelompok manusia baru, sebagai entitas baru, ya manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai tugas menyampaikan berita pendamaian, bukan berita pendamaian menurut konsep gagasan manusia yang berdosa, tetapi berita pendamaian menurut gagasan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, berdasarkan seturut dengan kekudusannya yang sempurna. Amin. Bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka. Dan kalau mereka mempercayainya, setiap orang yang percaya menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, saudaraku, yang memiliki konsep kehidupan yang baru, gagasan-gagasan yang baru, yang tidak didasarkan pada keinginan daging manusia, tapi yang didasarkan pada pikiran dan karakter Kristus yang mulia, yang telah ditebus dengan sempurna kehidupan kita dan yang tidak akan menjadi sia-sia lagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, ya begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan mengenai ya gagasan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kita hidup di dalamnya. Tetapi ingatlah saudaraku, tadi dikatakan yang terutama yang harus kita pegang prinsip kita adalah ya di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, saudaraku, selagi masih ada kesempatan, ya tentu Bapak Ibu Saudara, pasti masih banyak kesempatan, opportunity, kesempatan, saudaraku. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama prioritas kepada saudara-saudara, kawan-kawan seiman kita yang sehati sepikir sepenanggungan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Kita harus menjaga komunitas kita sebagai tubuh Kristus.
karena di sana ada satu perbuatan yang istimewa, ya, suatu dinamika daripada kehidupan yang berlangsung dan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Dan itu sangat luar biasa untuk kita selami, kita jalani, dan kita renungkan, dan kita lakukan dalam persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, inilah sukacita kami ya Tuhan, bahwa Engkau telah membentuk hidup kami di dalam kehidupan yang istimewa, kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus yang sempurna, dan yang dapat memancarkan sinar kemuliaan wajah Kristus yang telah dipermuliakan di surga. Melalui kehidupan kami, melalui firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami semua dimampukan untuk menaburkan benih-benih kebenaran. Menabur di dalam roh akan menuai nilai-nilai kehidupan yang kekal. Jauhkan kami dari keinginan menabur di dalam daging, karena itu akan selalu merugikan dan mempersulit kami di dalam menjalani kehidupan. Tapi kami rindu supaya semua dilancarkan, pemikiran, gagasan, dan perbuatan, apapun yang kami lakukan, langkah-langkah yang kami jalankan semuanya, biarlah semuanya itu didasarkan pada hikmat surgawi yang datang daripada Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus, kami semua diperbaharui pikiran dan hati kami, sehingga terus mencapai tingkat pertumbuhan dan kedewasaan iman yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan dunia dan bukan kepenuhan daging, tetapi di mana kami semua boleh terus menabur banyak dan pasti menuai banyak juga. Terima kasih, Engkaulah Tuhan kami yang memampukan kami menjalankan semuanya ini dengan memberikan kami kekuatan yang baru. Setiap hari kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, untuk menuntun hati dan pikiran kami supaya kami tetap fokus dengan segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami yang telah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan kami serahkan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Salam buat kita, salam kudus saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardos. Ya, Tuhan memberkati. Ya.